Radio Istana FM Bojonegoro mempersembahkan cerita misteri Hutan Karyau bagian yang ke-7, dikirimkan dan ditulis oleh Neno Kristiandi Nelis. Pada kisah yang lalu diceritakan, saat sang istri bersama Raffi dalam keadaan bingung, ternyata ada sebuah suara yang tentunya muncul tiba-tiba entah dari mana. Naun puang kayuh laku karawah nilagi, hanya haut punte kami. Kalian tidak bisa meminta bantuannya lagi, karena dia sudah kami bungkam. Siapa kamu? Tanyaku kaget kepada pemilik suara tadi yang memakai bahasa daerah suku kami, yang ternyata seorang wanita muda seumuran diriku. Hanya Karasa, dia yang tahu, saut si wanita misterius tadi sembari menunjuk Kak Raffi. Benar, Kak? Tanyaku cepat. Benar. Dia itu penumpangku kemarin, saut Kak Raffi gugup. Siapa? Anissa. Anissa? Ya. Kenapa dia tiba-tiba di sini? Entahlah, aku juga tak tahu, saut Kak Raffi sembari geleng-geleng kepala kebingungan dan berusaha menenangkan putri kami yang tiba-tiba menangis ketakutan. Tak lama setelah kemunculan wanita yang Kak Raffi bilang bernama Anissa itu. Naun suni ai, aku maiti singa jakai mubut amirwe naun. Kalian diam saja. Saya kesini sengaja untuk mencabut jiwa kalian. Ucap si wanita tadi lagi sembari menatap tajam ke arah kami secara bergantian. Mencabut jiwa? Kenapa? Tanyaku kaget, sementara Kak Raffi hanya diam sambil gemetaran. Jasa mula naun memang jadi incaran kami, karena kalian memang sudah menjadi incaran kami, saut si wanita tadi sambil menyeringai dan mulai mengambil ancang-ancang menyerang. Tak ada pilihan lain, kita lari sekarang, sentak Kak Raffi akhirnya sambil menarik tanganku. Kemudian walau sempat kebingungan harus lari kemana, akhirnya kami memutuskan untuk berbalik dan berlari ke rumah Ibu Rianta saja. Adapun jarak dari posisi kami sekarang dengan rumah Ibu Rianta ada sekitar 400 meter lebih. Tapi yang namanya berlari dalam keadaan ketakutan dan tentu saja sedang dikejar oleh ki wanita misterius itu, tenaga kami langsung terkuras drastis. Baru beberapa puluh meter berlari, rasanya sudah hampir menyerah saja. Aduh, Kak, walau kita dua dulu sama-sama mantan juara lari perlombaan antar kampung, tapi kali ini aku benar-benar KO. Celetukku lemas karena semakin lama kecepatan berlariku semakin berkurang saja. Sama, aku juga mau menyerah saja, tapi mau bagaimana lagi? Kita ingin dan kita masih ingin hidup, kan? Saut Kak Raffi sembari sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan kalau si wanita misterius tadi masih tertinggal jauh. Iya, aku tahu, tapi aku benar-benar capek, Kak. Ucapku lagi karena saat itu juga lutut mulai terasa kaku. Iya, aku juga capek, tapi kita jangan menyerah, Dek. Kita harus selamat. Iya, Kak, aku akan berusaha. Anggukku akhirnya dan kembali memompa semangatku sendiri. Lalu beberapa menit kemudian, walau aku dan Kak Raffi sudah mengerahkan seluruh tenaga dan kecepatan, akhirnya kami tak bisa menghindari lagi kalau si wanita misterius tadi kini sudah semakin dekat saja. Bahkan mungkin sebentar lagi berhasil mencengram salah satu pundak kami. Apa yang kamu inginkan dari kami, Anissa? Sentak Kak Raffi tanpa berani menoleh ke belakang.
Aku hanem amirwe naun, biar ma awe naun tulak. Sika pasti iuku. Aku mau jiwa kalian. Jadi kemanapun kalian pergi, aku pasti akan mendapatkan kalian. Saut wanita itu dengan suara serak. Untuk apa? Memangnya apa salah kami? Tanya Kak Raffi lagi. Jari salawah iti naun puang karasa hala naun. Jadi sejauh ini kalian tidak tahu apa salah kalian. Geram si wanita tadi marah. Salah? Salah apa sih? Sentakku ikut-ikutan walau dengan suara yang hampir tak kedengaran. Si wanita misterius tadi hanya menyaut dengan suara geraman saja. Dan kemudian dalam hitungan detik saja, dia sudah berpindah posisi menjadi tepat di hadapan kami. Astaga, mau apa kamu? Tolong lepaskan kami. Sentak Kak Raffi kaget dan langsung tersentak mundur. Aku tidak akan melepaskan kalian. Tapi bila kalian mau memberikan jiwa putri kalian itu untukku, mungkin aku mau untuk melepaskan kalian berdua. Saut si wanita tadi keras dan kali ini sudah tidak menggunakan bahasa daerah lagi. Tidak, sampai kapanpun kami tidak akan memberikan jiwa putri kami untukmu. Teriakku emosi dengan naluri melindungi seorang ibu jelas akan muncul jika sudah seperti ini. Kalau begitu, saya akan habisi kalian semua saja. Sentaknya akhirnya sembari mulai merubah wujud menjadi sangat mengerikan. Ayo cepat tinggalkan tempat ini. Pekik Kak Raffi saat tangan si wanita tadi mulai menjulur ke arah leherku. Tapi saat aku akan mengayunkan kaki ini, mendadak seluruh tubuhku menjadi kaku dan tak bisa digerakkan sama sekali. Jadi aku tak bisa berbuat apa-apa ketika tangan si wanita tadi yang mempunyai jari berkuku panjang dan tajam mulai mencengkram leherku. Cengkramannya benar-benar kuat dan membuat aku kesulitan berontak. Dan sialnya lagi, dalam keadaan ini Kak Raffi tak bisa berbuat banyak karena ia dan putri kami harus terlempar jauh ke dalam semak-semak akibat dibanting si wanita tadi saat ia akan berusaha menarik tubuhku. Aku tak tahu apakah mereka sekarang sedang terluka atau tidak. Tapi yang jelasnya, saat aku mulai tak bisa bernafas lagi, Kak Raffi dan putri kami masih terkapar di sana. Ya Tuhan! Rintihku dalam hati saat penglihatanku mulai berkunang-kunang dan gelap. Aku tahu jika dalam beberapa detik lagi mungkin aku akan pingsan ataupun mati. Tapi untungnya sebelum hal itu terjadi, tiba-tiba cengkraman atau cekikan si wanita tadi mendadak terlepas setelah terdengarnya suara terikan seorang lelaki tua. Aku masih belum mengenali siapa pemilik suara itu. Namun yang jelas aku langsung tak jadi pingsan saat tubuhku tiba-tiba ditarik olehnya. Kenapa kalian bisa berada di tempat seperti ini? Tanyanya heran sembari mengambil sikap waspada kalau si wanita misterius tadi yang saat itu tampak berdiri agak jauh menyerang aku kembali. Kami sedang berusaha menyelamatkan diri dari wanita itu, sautku dengan suara tersendat-sendat. Makhluk itu sangat berbahaya. Sekarang kamu cepat temui suami dan putrimu. Biar nanti aku yang akan melindungi dan membawa kalian pergi menjauh dari makhluk itu. Ucap si lelaki tua misterius itu sembari menuntunku menuju tempat Kak Raffi dan putriku sedang terkapar tak berdaya. Lalu setelah memastikan kalau Kak Raffi dan putriku baik-baik saja dan kini sudah berhasil bangun, lelaki tua yang menolong kami itu perlahan-lahan mendekati si wanita misterius tadi yang terus mengawasi kami dengan tatapan buas. Tak banyak yang dapat mereka bicarakan karena si wanita misterius itu tiba-tiba menantang serta mengancam akan memanggil bala bantuan yang sangat banyak untuk menghabisi kami semua.
Jadi walau lelaki tua itu terlihat pemberani dan cukup tangguh, beliau tampak gugup juga dan langsung mengajak kami pergi dari tempat itu. Kami terus berlari menyusuri jalanan kompleks yang semakin lama semakin berubah gelap pekat. Satu-satunya cahaya yang terlihat hanyalah sebekas sinar putih di hadapan kami. Aku dan Kak Raffi cukup heran dengan keadaan ini, lantaran kami sekarang lebih tepatnya merasakan seperti berlari di dalam sebuah lorong saja. Ayo cepat lari menuju cahaya putih itu. Kenapa kamu tiba-tiba berhenti? Tanya lelaki tua tadi ketika Kak Raffi mendadak menghentikan langkahnya tanpa alasan yang jelas. Tidak, kalian saja yang pergi. Aku harus kembali pada Anissa, saut Kak Raffi tiba-tiba yang membuat aku langsung melongo tak percaya. Kak Raffi, kenapa denganmu? Kenapa kamu ingin kembali pada wanita itu yang jelas-jelas ingin membunuh kita? Sentakku akhirnya dengan sangat emosi. Justru kita akan tetap mati jika aku tak mengakhiri semua ini, saut Kak Raffi pelan yang membuat aku semakin kebingungan. Apalagi ketika lelaki tua yang menyelamatkan kami tadi ikut-ikutan membenarkan apa yang menjadi ucapan Kak Raffi. Suami kamu benar. Memang jalan itulah sebenarnya yang paling baik agar kalian berhenti dikejar-kejar lagi, ucap lelaki tua tadi sembari tertunduk sedih. Tapi aku tak mau kehilangan Kak Raffi, teriakku keberatan. Semuanya terserah kalian, tapi yang jelas pintu itu tak lama lagi akan tertutup. Jadi saya harap kalian cepat mengambil keputusan sebelum kita semua yang malah akan terjebak di sini selamanya, ucap lelaki tua itu akhirnya yang membuat aku semakin bingung saja. Apa maksud Anda? Tanyaku kemudian dengan perasaan yang tak karuan. Oh, jadi kalian tidak tahu di mana kita berada sekarang? Tidak. Kita sekarang sedang berada di alam Karyau. Saya tak tahu mengapa kalian bisa sampai terjebak ke alam ini. Tapi yang jelas saya di sini akan berusaha menolong kalian. Ya, walaupun saya juga tak tahu kenapa saya tadi tiba-tiba ditarik juga ke alam ini, ucap lelaki tua tadi menjelaskan. Terus, kenapa kita bisa terjebak di alam ini? Tanyaku bingung. Karena kalian memang sengaja mau dihabisi. Dan kalau saya masih cari tahu alasannya bisa sampai di sini. Aduh, memangnya apa salah kami sehingga mau dihabisi? Kita akan cari tahu bersama setelah keluar dari sini. Tuh, kasih lelaki tua tadi sembari mulai menyentuh cahaya putih tadi yang ternyata bentuknya mirip sebuah cermin. Ayo, cepat kita kembali ke alam nyata. Pintu ini sebentar lagi akan terkunci, sambungnya lagi dengan wajah tegang. Tapi, saya tidak akan pergi tanpa Kak Raffi, tegasku cepat. Dek, dengar baik-baik. Akulah penyebab semua ini. Jadi kalau aku tidak tinggal di sini, maka kita semua akan mati. Oleh sebab itu aku mohon kamu pergi sekarang juga. Ini semua demi nyawa putri kita. Apa kamu mau putri kita ikut tewas? Tidak kan? Ucap Kak Raffi akhirnya yang membuat aku jadi serba salah dan tak punya kata-kata lagi untuk menjawab atau membantahnya. Lalu terus-menerus didesak oleh Kak Raffi dan juga si lelaki tua tadi. Akhirnya aku dengan berat hati masuk ke dalam cahaya putih mirip cermin itu dengan penuh kesedihan. Dan dalam sekejap mata saja aku langsung merasakan seperti sedang terbangun dari dalam sebuah mimpi saja. Kita di mana sekarang? Tanyaku bingung karena ternyata kami masih berada di tempat tadi. Hanya bedanya saat itu nuansa kehidupan sangat terasa. Bahkan aku dapat melihat ada beberapa orang warga yang sedang berkumpul di ujung jalan seakan sedang mencari-cari sesuatu. Kita sekarang sudah berada di alam nyata, saut si lelaki tua tadi menjelaskan. Tapi, kenapa kita masih berada di tempat ini? Tanyaku masih tak mengerti. Karena alam gaib atau alam Karyau sebenarnya bersebelahan dengan kita. Portal alam mereka dan alam kita adalah cahaya tadi, jelas si lelaki tua tadi cepat. Lalu sekarang kita bagaimana?
Sekarang kita temui dulu para warga itu. Saya yakin mereka itu sedang mencari kalian. Baiklah. Kemudian setelah sampai di tempat para warga sedang berkumpul tadi, mereka langsung menyambut kami dengan penuh tanda tanya dan kekhawatiran. Bertubi-tubi pertanyaan meluncur kepada kami, sebab mereka berkumpul di sana memang karena sedang mencari kami. Sejak tadi kalian tiba-tiba menghilang, ucap salah seorang warga menjelaskan. Menghilang? Tanyaku bingung. Ya, jadi setelah Bu Evi kirim WA untuk kami saat itu memang benar sedang sakit mendadak. Tapi tak lama kemudian kami tiba-tiba sembuh dengan sendirinya. Lalu saat kami berbondong-bondong mendatangi rumah kalian terlihat berantakan dan tidak berpenghuni. Itulah yang membuat kami gempar karena mengira kalian habis kerampokan dan diculik. Jelas salah seorang warga yang merupakan seorang ketua RT. Aku menarik nafas dalam. Saya benar-benar bingung harus bagaimana menjelaskan semuanya pada bapak-bapak sekalian. Tapi yang jelas, saya ucapkan terima kasih karena sudah mencari kami. Ucapku kemudian sembari memeluk putriku dengan penuh kesedihan. Sama-sama, Bu. Oh ya, Ibu Evi tiba-tiba muncul di sini. Padahal kami tadi baru saja lewat sini tak ada siapapun loh. Kata Pak RT, tampaknya masih penasaran sekali. Oh, tadi saya... Ucapanku langsung terhenti karena begitu berpaling, si lelaki tua yang menolong kami sudah tak ada di sana. Aku sempat bertanya kepada warga pria lelaki tua yang bersamaku tadi, tapi mereka malah ngotot mengatakan jika sejak awal tadi mereka hanya melihat aku dan putriku saja. Hal ini jelas membuat aku semakin bingung dan merasa seperti orang gila saja. Sudahlah, sebaiknya kita bawa dulu Bu Evi pulang. Biarkan mereka istirahat dulu di rumah. Jangan dipaksa untuk menjelaskan semuanya. Dia masih terlihat sangat shock sekarang. Ucap Pak RT lagi, yang saat itu paham betul dengan kondisiku. Mereka setuju dan langsung menuntunku pergi meninggalkan tempat itu. Selama dalam perjalanan menuju ke rumah, sebenarnya mereka masih saja mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepadaku. Namun sekali lagi aku tak menghiraukan semua itu, karena mereka akan lebih heran dan lebih bingung lagi jika aku ceritakan semuanya pada saat itu juga. Jadi aku tetap lebih memilih diam dan cenderung berpura-pura linglung saja. Kemudian setelah sampai di rumah, di sana sudah banyak ibu-ibu yang berkumpul sambil menunggu dengan wajah cemas. Mereka juga tak kalah gencarnya melepaskan pertanyaan untukku. Namun sekali lagi aku memilih diam dan seolah tak mengerti pembicaraan mereka. Para warga semuanya, saat ini saya melihat kalau Bu Evi sedang shock berat. Pikirannya sedang kacau sekali. Jadi saya mohon kita jangan dulu mencecar banyak pertanyaan untuknya. Kita biarkan Ibu Evi istirahat dulu ya. Pak Kades, Pak RT, ucapnya begitu. Yang saat itu baru saja datang dari misi yang sama, yaitu mencari kami hingga ke desa-desa tetangga. Mendengar saran dan nasihat dari Pak Kades tadi, semua warga menurut dan membiarkanku beristirahat tenang. Namun tak ada satupun dari mereka yang pulang ke rumahnya. Mereka tetap setia begadang menungguiku. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami oleh Raffi di alam lelembut? Dan bagaimana juga nasib sang istri serta putrinya? Ikuti terus cerita misteri bersambung, Misteri Hutan Karyau. Saya Ki Banu Asmoro. Salam Jimatres, salam memedi, salam misteri.